Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Amel, Pak Agus. Selamat siang kawan pajak. Nah, selamat berjumpa kembali dengan tim penyuluh pajak KPP PMA 1. Kali ini kita berada di acara podcast KPP PMA 1 yang diberi nama One Senior. Ya, One Senior untuk hari ini kita akan membahas tentang seri 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022. Untuk seri yang pertama, episode pertama kita akan membahas tentang PMK 58. Ya, PMK 58. Setelah beberapa episode yang lalu, One Senior kita selalu membahas tentang PR 03 terkait dengan faktur pajak. Nah, saya rasa kawan pajak sudah lihai lah terkait faktur pajak, fakturan. Sekarang kita saatnya menambah kapasitas kita, menambah pengetahuan kita tentang PMK 58 tahun 2022. Perkenalkan, saya Tommy, kemudian didampingi oleh penyuluh pajak kita, Kak Amelia, dan supervisor saya Agus. Pak Agus Sabtomo. Ya. PMK 58 tahun 2022 akan membahas tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem pengadaan pemerintah. Jadi stay tune kawan pajak, kita akan membahas topik yang sangat menarik selama 30 menit ke depan. PMK 58 kali ini yang akan kita bahas di episode kali ini di seri 14 PMK tahun 2022 akan membahas tentang tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem pengadaan pemerintah. Jadi PMK ini membahas tentang hal tersebut, kawan pajak. Nah, perlu kami informasikan 14 PMK yang akan kita bahas ke seri-seri berikutnya antara lain PMK 58 yang akan kita bahas hari ini, kemudian PMK 59 tentang tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan PKP, serta pemotongan dan pemungutan, penyetoran, pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan ya Pak Agus ya, dengan tim favorit dari pemirsa, Kak Sondang dengan siapa lagi kalau bukan? Dedi. Ya, dan kemudian episode berikutnya akan membahas PMK 60. PMK 60 ini terkait tentang JKPLN ya. JKPLN. Kemudian yang PMK keempat ada PMK 61 dan seterusnya sampai dengan PMK 71. Cukup banyak rangkaian seri 14 PMK tahun 2022 yang akan kita bahas, akan kita berikan kepada wajib pajak pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang peraturan perpajakan. Demikian Pak Agus. Betul, ya. Mas Tommy. Nah, sebagai pengantar seperti itu, kita lanjutkan sebelum masuk ke lebih dalam lagi, saya akan menyampaikan sedikit tentang pokok-pokok pengaturan di PMK 58 ini kawan pajak. Nah, yang diatur yang pertama adalah terkait dengan penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Pihak lain yang dimaksud dalam PMK ini yang pertama adalah retail daring pengadaan. Yang kedua adalah marketplace pengadaan. Ya, jadi ada dua penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak terkait PMK 58. Yang pertama, saya ulangi lagi, retail daring pengadaan. Ini bahasanya agak EYD banget ya. Bahasanya bahasa undang-undang banget, retail daring pengadaan. Tapi nanti ada contoh-contoh yang mungkin kawan pajak bisa lebih familiar. Yang kedua, marketplace pengadaan. Dua subjek ini ditunjuk sebagai pemungut pajak. Kemudian pokok pengaturan yang kedua adalah kewajibannya, yaitu kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian yang ketiga, bagaimana kewajiban-kewajiban atau tata cara pemungutan pajaknya. Kemudian yang keempat, pokok yang diatur di PMK 58 adalah besaran dari berapa pungutan pajaknya.
kemudian apa dokumennya, serta bagaimana pelaporan SPT-nya. Nah, ini terkait dengan pokok-pokok yang diatur di PMK 58 kawan pajak. Nah, selanjutnya, Pak Agus akan menjelaskan ruang lingkupnya Pak Agus. PMK 58 ini terkait apa saja Pak Agus? Ya, jadi begini Mas Tommy, juga kawan pajak ya. Jadi di PMK 58 tahun 2022 ini, ruang lingkupnya itu kita nanti akan mengenal beberapa macam istilah-istilah ya. Jadi transaksi pengadaan barang atau jasa itu dilakukan melalui SIPP ya, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Nah, jadi sebagai clue Pak, sebagai clue, diingat-ingat ya istilah-istilah asing ini. Istilah ini diingat-ingat ya. Ya, jangan nanti di pertengahan acara atau di akhir kita akan adakan kuis, siapa tahu ya pertanyaannya dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Agus sama Mbak Amel sama kita semua. Jadi simak terus ya. Jadi simak terus aja Mas Tommy ya. Iya. Hadiahnya ada di sini nih Pak Agus. Ini dari Lock and Lock. Maaf nyebut merek. Biar tahu harganya mahal. Sangat menarik, hadiah yang sangat menarik ini. Oke, lanjut Agus. Dan ruang lingkup yang berikutnya adalah transaksi pengadaan itu difasilitasi oleh PPMSE. Ya. Apa itu PPMSE? Yaitu apa? Pengadaan secara elektronik ya, Pak. Apa? Pengadaan melalui saluran elektronik. Ya. Pengelolaan elektronik. Jadi berupa marketplace pengadaan atau retail dari pengadaan. Tadi ada dua hal tadi. Istilahkan ya, kayak apa bahasa asing yang di Indonesia kan lah. Jadi seperti itu jadi PMSE ya. PMSE. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah pembayaran itu dilakukan dengan menggunakan UP. Apa sih UP? Uang persediaan. Jadi uang persediaan melalui marketplace pengadaan atau retail daring pengadaan. Jadi beberapa ruang lingkup tadi menggunakan istilah-istilah ya Mas Tom. Ya, yang mungkin agak asing bagi kawan pajak ya. Saya ingin menambahkan Pak yang terakhir Pak, uang persediaan. Ini bagi kawan pajak yang pernah menjadi bendaharawan pemerintah ya. Wah, ini sudah terbiasa dengan istilah uang persediaan ya. Jadi yang dimaksud di situ, jadi pengadaan melalui uang persediaan, maksudnya adalah uang persediaan yang dikelola oleh bendaharawan pemerintah. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus yang sudah menjelaskan ruang lingkup. Nah, di sebelah saya sudah siap-siap ini melanjutkan penjelasan dari Pak Agus ini. Gimana Mbak Amel? Mbak Amel bisa dijelaskan Mbak subjek PMK dari 58 ini apa? Saya coba ya Pak Tommy. Untuk PMK 58 tahun 2022 ini kawan pajak ada 3 subjeknya, subjek pajaknya. Yang pertama adalah marketplace atau retail daring. Itu nanti merupakan pihak lain dalam pengadaan melalui sistem SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Kalau marketplace dan retail ini sudah pasti PKP ya Pak Tommy. Ya. Ini yang subjek yang pertama. Yang kedua adalah rekanan dari pemerintah. Kalau ini ada juga yang tidak PKP, tergantung dengan ada aturan yang pengecualiannya atau tidak. Pemenuhan persyaratan PKP dari pengusaha tadi ya Mbak. Betul ya? Pak. Jadi nggak semuanya ya Pak ya. Yang ketiga ada instansi pemerintahnya sendiri Pak, sebagai user sistem pengadaan. Dalam hal ini. Jadi ada 3 subjek ya. Betul Pak. Sesuai dengan contekan saya juga ternyata. Ya, jadi ada 3 subjek yang sudah disampaikan oleh Mbak Amelia terkait dengan PMK 58 ini. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang ruang lingkup, pokok-pokok perubahan, kemudian subjek sudah, saya akan menyampaikan sedikit kawan pajak satu teori lagi, yaitu objek pemungutan dan tarif, serta saat penyetorannya. Nah, objek pemungutan dari PMK 58 ini adalah penyerahan BKP dan atau JKP, penyerahan BKP dan atau JKP. Ya. Jadi objeknya harus penyerahan, Mbak Amel, Pak Agus ya. Kemudian diserahkan oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah. Penyerahan BKP atau JKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah melalui pihak lain.
Nah, ya. ada 3 Seperti poin ada Pak, tiga ya, 3 ada poin, tiga 3 poin orang ya. di sini ya. 3 poin 3 yang poin. terkait ya. Yang pertama harus ada penyerahan BKP dan atau JKP-nya dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah dan melalui pihak lain. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya adalah 11%, atau kalau ada PPNBM maka dikenakan tarif sesuai ketentuan PPNBM kawan pajak. Nah, dan pengenaan tarifnya adalah dari seluruh nilai pembayaran yang tertera di dalam invoice. Ya. Ini adalah objek yang pertama. Yang kedua, ada penghasilan rekanan pemerintah. Kalau yang tadi penyerahan, kalau penyerahan pasti terkait dengan barang, BKP ya. Yang kedua, penghasilan rekanan pemerintah dari instansi pemerintah atas penyerahan barang, jasa, dan atau sewa harta melalui pihak lain. Jadi objek yang pertama adalah penyerahan BKP atau JKP-nya. Yang kedua, penghasilan ya, rekanan pemerintah yang berupa penyerahan barang, jasa, atau sewa harta melalui pihak lain. Ya, kalau yang kedua ini dipungut atau dipotong pajak sebesar 0,5%. PPh 22 Pak. Ya. Dan PPh 22 yang dipungut merupakan kredit pajak bagi rekanan pemerintah. Jadi dapat dikreditkan kawan pajak. Besarannya 0,5% dan merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final dari rekan pemerintah yang tidak dapat dikreditkan jika PPh 22-nya bersifat final. Ya, jadi ada 2 hal Pak, ada 2 yang bersifat tidak final, ada 2 yang bersifat final. Ya, nanti akan kita bahas di iya nanti sesi berikutnya. Oke. PPN dan PPh 22 ini disetor oleh pihak lain setiap masa pajak kawan pajak ya, setiap masa pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Dan dilaporkan setiap masa pajak juga paling lama tanggal 20. Saya ulangi, hati-hati nanti ada kuisnya. Ya, disetor paling lambat tanggal 15. Dilapor tiap masa pajak paling lambat tanggal 20. Ya. Hari setelah berakhirnya masa pajak. Jadi 20 hari, Pak. 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Nah, di dalam PMK 58 ini juga diatur kawan pajak tentang pihak lain yang tidak melakukan pemungutan pajak. Mungkin Pak Agus bisa bantu saya Pak. Oh ya, ini Mas Tommy dan kan pajak ya. Jadi pihak lain itu tidak melakukan pemungutan pajak itu atas apa? Ya, pertama adalah pajak penghasilan pasal 22. Ya, pasal 22. Atas apa? Atas pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa angkutan umum oleh rekanan wajib pajak orang pribadi, angkutan umum oleh WP orang pribadi, rekanan wajib pajak orang pribadi. Dan yang berikutnya adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan rekanan yang pembayarannya melalui mekanisme pembayaran langsung. Jadi pembayaran langsung nggak dipungut ini Pak ya, PPN PMS ini ya, rekan pemerintah ya. Kemudian berikutnya adalah pajak apa lagi? Pajak pertambahan nilai atau PPNBM, pajak pertambahan nilai atas barang mewah. PPNBM ya, jadi PPN atau PPNBM atas apa? Atas penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Jadi tidak dikenakan PPN. Dan yang kedua adalah penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi. Jadi angkutan umum oleh orang pribadi. Penyerahan jasa angkutan umum oleh orang pribadi. Jadi kalau saya punya mobil pribadi misalnya dipakai untuk angkutan umum gitu ya, nah itu berarti kan enggak ada dipungut PPN itu. Kemudian penyerahan barang dan atau jasa yang tidak dipungut PPN atau dibebaskan. Jadi memang ini dibebaskan dari PPN. Yang keempat adalah penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh rekanan yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Jadi kalau pembayaran langsung itu memang sekarang zamannya udah nggak bayar langsung nih sekarang. Semua pakai UP atau pakai transfer ya Pak ya. Betul. Sepertinya
lebih mudah pengawasannya, lebih mudah transaksinya kan itu. Jadi nggak mengenal lagi pembayaran secara langsung begitu Mas Tommy. Begitu Mas Tommy ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus tadi sudah menjelaskan pihak-pihak lain yang tidak melakukan pemungutan pajak. Ya. Kemudian kita masuk lebih dalam lagi, wah kayak hipnotis ya. Kita masuk lebih dalam lagi. Tentang tentunya pada saat mengaplikasikan pajak itu di keseharian, kita selalu berkutat dengan konsep faktur pajak dan bukti pemungutannya seperti apa sih? Nah, di sini Mbak Amel tentunya yang lebih berkompeten untuk menjelaskan nih Mbak Amel. Bagaimana terkait dengan PMK 58 ini Mbak? Baik, terkait PMK 58 tahun 2022 ini, kawan pajak, konsep faktur pajak dan bukti pemungutan PPh pasal 22-nya adalah invoice yang diterbitkan melalui sistem PMSE pihak lain diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh. Oke, Nah, untuk invoice-nya sendiri paling sedikit harus memuat yang pertama nih nama dan NPWP rekanan. Nama dan NPWP rekanan. Oke, yang pertama. Untuk yang kedua, nama dan NPWP pembeli atau penerima jasa. Yang ketiga, nama dan NPWP pihak lain. Yang keempat, jenis barang dan atau jasa. Untuk yang kelima, seluruh nilai pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain. Data yang keenam adalah jumlah pajak penghasilan yang dipungut tentunya. Dan yang berikutnya adalah jumlah PPN atau PPNBM yang dipungut. Terakhir datanya adalah nomor dan tanggal pembuatan dokumen tagihan. Invoice. Kalau membaca ini Mbak Amel, ini kan paling sedikit ya aturannya ya, paling sedikit kawan pajak. Kadang kita yang namanya yang punya usaha ya, ingin dong brand kita itu nongol ya. Sekaligus jualan, betul nggak Pak Agus ya? Betul. Ada nongol nih, misalnya jualan nasi kerawu ada brandnya. Ada stempelnya endorse sedikit ya. Jadi ada di invoice itu ada gambar logo misalnya. Boleh ya berarti. Boleh. Kan ini paling sedikit. Karena paling sedikit harus mencantumkan ini. Misalnya ada informasi lain misalnya terkait dengan email wajib pajak, boleh ya dicantumkan di invoice. Tetapi kalau kurang dari tidak boleh. Ini nggak boleh karena ini syarat minimal ya. Baik, terima kasih Mbak Amel. Kita cek dulu dari Textmin udah berapa viewer kita hari ini? Ya. Wow, ada 50 kita sapa ya. Terima kasih para penggemar IG Live Rebuan yang in chat sampai dengan saat ini sudah 50 lebih. Padahal 50 ribu 50. Padahal ini siang hari loh Mas Tom. Siang hari jamnya ngantuk ada 50 akun yang kontak. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Nanti ada hadiah 3 ini ya, lock and lock tumbler untuk para pemirsa yang bersama kita, setia bersama kita. Baik Pak Agus. Nah, itu adalah hal-hal yang diulas di PMK 58. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi ya. Oke, yang pertama ya, tapi kita pilih dulu Pak Agus, mengingat viewer kita ini dan range-nya kan luas banget ya. Ada yang memang wajib pajak KPP PMA 1, ada yang pegawai KPP PMA 1, ada juga pegawai KPP lain, dan ada juga yang mungkin baru usil-usil mengenal apa sih pajak itu. Jadi kita akan angkat dulu satu pertanyaan ini yang bersifat umum kawan pajak ya. Nah, saya ambil satu pertanyaan di sini. Tadi sempat Pak Agus menceritakan di depan ada pajak final dan tidak final Pak Agus ya. Betul. Mungkin bisa dibantu dijelaskan ke kawan pajak ini. Apa sih yang dimaksud dengan pajak final dan pajak tidak final? Jadi begini kawan pajak ya. Jadi PPh final itu adalah pajak langsung. Jadi kalau diistilahkan sering kita dengar pajaknya udah rampung, udah selesai gitu loh, udah selesai. Jadi itu dikenakan, pajak final itu dikenakan ketika wajib pajak itu menerima penghasilan. Jadi menerima penghasilan ya langsung dikenakan pajaknya, jadi final gitu.
Kemudian Sudah selesai berarti sudah urusan ya. selesai urusan Sekali lah. dikenakan, Iya, selesai. selesai. Sama kayak kalau Bayar putus ya Pak ya? Iya. Bayar putus. kita punya tabungan ya, punya tabungan di buku tabungan itu kan langsung kena potong bunga, Potong ya, pajak bunga. pajak bunga ya. Pajak bunga. Pajak Kalau bunga. kalau yang hobi ngeprint, kawan Ah. pajak hobi ngeprint Ngeprint. buku tabungan atau Kalau buka-buka laporan Ah. di aplikasi apa? Aplikasi Rekening. mobile Banking. banking mau Banking. nyebut merek ya jadi Nah, lagi tit. itu begitu kita dapat bunga kan udah langsung dipotong ya, udah Iya. tidak langsung kena PPh final itu Itu nama itu PPh final Itu ya, final, di itu bunga. final. Contohnya bunga Contohnya, pajak atas contohnya. bunga tabungan. Misalnya contoh itu ya, Iya. seperti itu final. Kemudian yang tidak final, pertanyaan tadi juga itu, yang tidak final ya itu berarti belum selesai. Artinya seperti apa? Kalau kok belum selesai, ya nanti digabungkan dengan penghasilan lain, digabungkan, kemudian dihitung terakhir nanti di SPT tahunan kita hitung pakai tarif pasal 17. Pasal jadi 17. jadi dikumpulin semua dulu, baru nanti dihitung dikenakan tarif dalam perhitungan umum dalam pelaporan SPT tahunan. Itu yang tidak final seperti itu. Jadi bagaimana kemudian misalnya ada biaya-biaya, ya biaya-biayanya itu bisa terkait dengan biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara. memelihara Nah, itu penghasilan. bisa Kurangkan. dikurangkan sebagai pengurang. Jadi tidak final itu seperti itu, Mas Tommy ya. Baik. Begitu, kan, Baik Mas. kawan pajak. Jadi sudah saya harapkan kita sudah cukup tercerahkan nih. Iya. Sangat-sangat simpel. Contohnya ada sederhana yaitu pajak atas bunga simpanan di bank. Nah, itu contohnya pajak final. Sekali dipotong Ya udah. sudah tidak dapat dikurangkan Kurangkan. sebagai pajak akhir tahun ya. Betul. Di SPT tahun nggak bisa. Jadi udah selesai dipotong. Selesai. Jadi. Baik, terima kasih Pak Agus penjelasannya. Nah, kita coba comot lagi satu pertanyaan lagi, oke, yang sudah disampaikan oleh penonton kita nih ya. Oke. Nah, oke, di sini pertanyaannya ini saya informasikan dulu sebelum masuk ke pertanyaan, kawan pajak. Nah, perlu saya sampaikan bahwa PMK 58 ini mengatur kembali tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak melalui sejak 1 Mei 2022. Jadi masa berlakunya mulai 1 Mei 2022. Nah, pihak lain ini ada dua pihak, satu retail daring, dua marketplace. Nah, untuk mengetahui siapa retail atau marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh atau Ya, PPN ya, ini, kawan pajak dapat mengeceknya atau melihatnya melalui website www.tokodaring.lkpp.go.id. Ya, saya ulangi. Kalau penasaran kan banyak banget ini Pak ya, banyak banget toko daring atau marketplace yang ada di Indonesia ini sudah tumbuh sangat luar biasa ya, luar biasa banyak sekali. Untuk mengetahui mana yang ditunjuk bisa dilihat di website www.tokodaring.lkpp.go.id. Nah, beberapa kawan pajak sudah sempat berkunjung ke website tadi, kemudian nanya kepada kita. Nah, pertanyaannya seperti ini, Pak Tommy, Shopee merupakan salah satu mitra toko daring yang sudah ditunjuk oleh PPMSE. Pertanyaannya adalah, apakah ketika bendahara melakukan pengadaan melalui Shopee, maka bendahara tidak perlu lagi memungut pajak? Karena Shopee-nya kan sudah ditunjuk. Nah, pertanyaan begitu. Mungkin bisa dibantu menjawab pertanyaan ini, Mbak Amel atau Pak Agus? Saya coba ya Pak. Oke, monggo Mbak Amel dulu. Tadi sudah disebutkan di awal ya kawan pajak dalam hal pemerintah melakukan pembelian kepada pihak lain jika melalui SIPP dan pembayarannya menggunakan sistem UP atau uang persediaan dan kartu kredit pemerintah ya Pak ya. Pemerintah. Maka dalam hal itu kewajibannya akan beralih ke pihak lain. Pihak lain. Oh. Gitu ya. Pak. Nah, dalam hal yang Shopee tadi Pak, Ya. kalau misalkan instansi pemerintah itu melakukan pembelian langsung ke marketplace-nya Shopee tadi,
sebenarnya Shopee tergabung dalam mitra toko daring LKPP. Tapi kalau pembeliannya langsung tanpa melalui SIPP, jadi kewajiban pajaknya tetap melekat di bendahara. Tidak beralih ke Shopee-nya ya. Karena tidak lewat SIPP tadi. Betul, Pak. Jadi kalau lewat SIPP barulah kewajibannya beralih ke pihak lain yang ditunjuk si Shopee tadi. Ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kawan pajak ya. Baik, kita masuk pertanyaan berikutnya Pak. Nah, makin lama makin seru ini pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Rupanya sudah ada rambu-rambu, dipercepat. Oke, terima kasih Texmin. Ya, bagaimanakah dengan pembayaran yang menggunakan kartu kredit pemerintah, Kak Amel? Karena berdasarkan PMK 58, Shopee wajib memungut PPN 22 0,5% dan PPN 11% atas transaksi yang dilakukan melalui kartu kredit pemerintah. Namun di PMK 59, bendahara yang berbelanja menggunakan kartu kredit pemerintah dibebaskan dari pungutan pajak. Nah, ini agak berbenturan sedikit nih, Mbak Amel. Gini Pak Tommy, jadi jika instansi pemerintah membeli barangnya menggunakan jasa penyedia melalui SIPP dengan menggunakan uang persediaan atau kartu kredit pemerintah, maka kewajiban potputnya beralih ke pihak lain. Oh, pihak lain ya. Ya, dengan demikian dari sisi instansi pemerintah sendiri tidak ada yang bertentangan, Pak. Karena sama-sama tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Nggak double tax ya, betul. nggak double ya. Sekali aja. Jadi, Cuma sekali aja. Nah, saya harap bisa menjelaskan pertanyaan tadi Mbak Amel ya. Selanjutnya nih, ada kawan pajak dari UMKM Pak Gus, biar adil ya. Dari UMKM juga ada nih yang nanya nih. Apakah UMKM yang masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik wajib Pak Agus hukumnya dikukuhkan sebagai PKP juga jika bertransaksi dengan bendahara? Oke, jadi memang UMKM ini sekarang lagi menjamur di galakan pemerintah memang ya, supaya mencintai produk-produk dalam Produk-produk ya. Mencintai produk-produk ya. dalam negeri. Jadi rekanan yang tergabung dalam SIPP tadi, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Nah, itu wajib hukumnya wajib berstatus sebagai PKP ya, wajib meskipun omsetnya itu belum mencapai 4,8 miliar per tahun, ya tetap wajib PKP. Wajib PKP bagus ya. Okay. Kemudian namun kewajiban itu bisa dikecualikan dalam hal apa? Dalam hal rekanan tersebut hanya melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Jadi kalau tidak dikenai PPN ya nggak usah jadi PKP, nggak apa-apa. Oh begitu Pak. Oke. Atau orang pribadi yang hanya menyediakan jasa angkutan umum melalui pihak lain. Oke, baik. Gitu ya. Terima kasih Pak Agus. Nah ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Bagaimanakah jika instansi pemerintah dan pihak lain sama-sama melakukan pemotongan Pak? Pemungutan dan pemotongan bareng-bareng ini. Dua-duanya sama-sama melakukan ya namanya miskom, saking semangatnya mungut pajak. Dua-duanya motong dan mungut. Iya, terhadap rekanan atas penghasilan yang berasal dari transaksi pengadaan melalui sistem informasi pengadaan. Bagaimana kalau seperti ini kondisinya, Pak? Jika hal ini terjadi ya kan dua-duanya tadi saking semangatnya memotong dan memungut, maka pihak yang dipotong atau dipungut dapat mengkreditkannya dalam SPT tahunan. Jadi bisa dikreditkan dalam SPT tahunan atau melakukan permohonan pemindah bukuan atau pengembalian pihak pajak yang tidak terutang jika tidak bersesuaian. Jadi sekali lagi uangnya nggak hilang. Uangnya nggak hilang yang udah dipotong atau dipungut tadi nggak hilang. Jadi tetap bisa dipakai sebagai pengkredit di PBK, bisa di PBK atau mintakan tadi pengembalian yang tidak seharusnya terutang. Ya, jadi kalau salah bayar pajak itu sebenarnya duitnya nggak hilang ya Pak ya. Nggak hilang kok. Tetap bisa. Oke. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi sedikit, tinggal 3 atau 4 pertanyaan di sini ya. Kita bagaimanakah Mbak Amel terkait dengan pelaporan PPN? Kalau tadi kita udah bahas objek, subjek, kemudian tarif ya. Terkait dengan pelaporannya sekarang di sisi merchant atas invoice yang diterbitkan oleh marketplace. Iya, dari sisi merchant ini tetap dilaporkan ya Pak dalam SPT PPN masa 111
sebagai dokumen lain pajak keluaran. Oh, masuknya di dokumen lain Pajak pajak keluaran. Ya, demikian kawan pajaknya. Jadi kalau dapat invoice dilaporkannya di dokumen lain pajak keluaran. Nah, terkait dengan pasal 10, dokumen dapat dibuat sendiri oleh rekanan. Apakah penomoran dokumen itu bebas, sebebas-bebasnya, atau sesuai administrasi penomoran dari rekanan, atau menggunakan nomor seri faktur pajak, Kak Amel? Untuk hal ini, ketentuan penomoran invoice-nya Pak mengacu kepada ketentuan penomoran dokumen yang disamakan dengan faktur pajak. Oh, penomorannya kita mengacu Pada di ketentuan, dokumen ya, yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi invoice-nya dipersamakan dengan faktur pajak. Betul. Baik, sedikit lagi kawan pajak. Nah, terkait dengan kewajiban pihak lain, Pak Agus. Sekarang Pak Agus lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Baliknya udah, oh ya, hampir terakhir Pak. Hampir terakhir, siap-siap kuis habis itu ya. Terkait kewajiban pihak lain untuk PKP, artinya selain melaporkan SPT PPN 1107 PUT untuk pemungut ya, apabila ada transaksi yang juga ada kewajiban, apakah ada kewajiban untuk melaporkan SPT PPN biasa, Pak Agus? Oh, begitu ya. Begini, Mas Tommy dan kan pajak ya. Jadi tadi disampaikan ada pihak lain ya. Pihak lain di sini adalah marketplace pengadaan dan retail daring pengadaan. Jadi marketplace pengadaan dan retail daring pengadaan. Ada dua ya, marketplace pihak lain ya, pihak lain. Jadi jika ada transaksi seperti itu, transaksi pemungutan di luar SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah, maka pihak lain tadi marketplace pengadaan dan retail daring pengadaan itu melaporkan dua jenis SPT. Ada dua jenis ya, Pak? Jenis SPT. Oh, ya. Bukan kalau sudah 1107 nggak perlu lapor PUT, nggak perlu lapor yang lain nggak ya? Tetap. Jadi malah dua nih ya, di 1107 PUT dan 1111. Ya. Jadi malah dua ya. Oke, jadi bisa dimungkinkan lapor dua ya, memang wajib dilaporkan dua kawan pajak. Nah, ini kayaknya sudah ada yang mengibarkan bendera finish dari Texmin. Terima kasih Texmin. Nah, terakhir nih, ini saya dari berdasarkan survei dari kompas.com yang tayang di artikel di kompas.com. Ada pengguna marketplace, 10 marketplace paling banyak dikunjungi. Saya baca merek ya. Ini ada Pak, sudah ada surveinya. Ya. Tertinggi ada Tokopedia di mana 147 juta. Ya. Kemudian nomor 2 adalah Shopee, ada 126 juta plus pengunjung dalam 1 bulan loh, dalam 1 bulan. Nah, demikian besarnya ini Pak Agus pengguna marketplace ya. Nah, saat ini jika ada PMSE yang tidak memenuhi kriteria PMK 58, ya, bagaimanakah kewajiban PPN-nya? Apakah tetap dipungut oleh pihak lain tadi, Shopee dan kawan-kawan ini? Apakah melekat pada pembeli, Pak? Nah, kalau ternyata kita tahu dia nggak memenuhi syarat di PMK 58 nih. Jadi kalau mereka tidak memenuhi PMK 58 yang sudah diatur di PMK 58, jadi kewajiban pemotongan pemungutan itu kembali lagi tetap kepada si pihak pembeli. Jadi pemotongan kepada pihak pembeli. Kalau tidak memenuhi ketentuan PMK 58 ya. tadi. Oke, jadi pembeli sebelum menerapkan PMK 58 harus ngecek dulu, apakah ini PKP atau PKP yang sudah sah ditunjuk atau tidak. Kan? Ya, betul. Baik kawan pajak, pertanyaan ini menjadi pertanyaan penutup bagi kita. Kawan pajak bisa bertanya melalui, kalau ada pertanyaan lagi, melalui akun Facebook, Twitter, atau YouTube, atau melalui Instagram resmi Ditjen Pajak, yaitu di Ditjen Pajak RI, atau bertanya melalui live chat di www.pajak.go.id, atau melalui kering pajak 1-500-200. Pertanyaan secara umum melalui saluran komunikasi tersebut, atau menghubungi akun media sosial KPP PMA 1, bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui YouTube, atau melalui Instagram di @pajakpma1. Atau juga jika berkenan melalui WA, terutama untuk wajib pajak KPP PMA 1 ya,
itu kami persilakan menghubungi WA konsultasi helpdesk kami di 0812 1100 9052. Nah, dan kami sampaikan bahwa KPP PMA 1 saat ini sedang menuju zona integritas wilayah bersih melayani. Ya, jadi dukung KPP PMA 1 untuk meraih ZI WBBM dengan tidak memberikan iming-iming atau memberikan fasilitas berupa apapun. Demikian acara One Senior kali ini yang membahas rangkaian 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan One Senior yang lebih menarik lagi, dan akan kita tutup One Senior kali ini dengan pantun. Oke. Jauh di mata, dekat di hati. Cakep. PMA 1 di Kalibata selalu menanti. Menanti itu menanti apa dulu? Menanti wajib pajak. Menanti wajib pajak untuk memenuhi bayar. kewajiban perpajakannya, gini bayar. Dan akhir kata saya Tommy. Saya Amelia. Agus. Undur diri. Semoga acara One Senior ini menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak.